Shalom jemaat. Selamat pagi kami ucapkan kepada sekian jemaat yang hadir di gereja pada saat ini, dan juga untuk segenap jemaat yang mengikuti kebaktian pada hari ini melalui channel YouTube. Dalam kebaktian minggu kedua pada hari ini, pelayan firman akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH, dan pelayan tetap kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Yudianto Hartono. Tema yang dipakai pada hari ini bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Dan untuk itu jemaat, sebelum kita melaksanakan kebaktian ini, dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kebaktian ini saya serahkan kepada pelayan tetap kebaktian dan juga unsur-unsur yang mendukung dalam kebaktian pada hari ini. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga oma opa yang berada di rumah yang mengikuti kebaktian minggu hari ini melalui channel YouTube GKP Kampung Tengah. Kita akan segera mulai kebaktian minggu hari ini 10 Januari 2021 dengan bangkit berdiri. Kita pujikan NKB nomor 3, bait yang pertama. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Saudara-saudara, ibadah ini boleh berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ibadah ini dibimbing oleh firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dan padanya, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kebaktian kita hari ini. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat nomor 42 bait yang pertama. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku secara pribadi dan diiringi oleh organis, pianis. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak mendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 bait yang pertama. Dia terima kuasa, puji
Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan yang diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita melalui PKJ nomor 198 bait yang pertama. Saudara-saudara, kini dengarlah petunjuk hidup baru dari kitab Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut perintah petunjuk hidup yang baru dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 275. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa.
Puji dan syukur serta terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan tetap melindungi kami sampai detik ini. Dijauhkan dari mara bahaya, dihindarkan dari segala ancaman, dan dilindungi dari hal yang tidak kami harapkan. Ini di dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang suci. Kiranya kami membuka hati kami, pikiran kami, dan kehendak untuk mempraktikkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara. Saya kira panggilan untuk bertobat salah satu panggilan yang terus-menerus disampaikan oleh agama apapun. Karena bertobat itu merupakan salah satu langkah yang paling baik dari sikap seseorang untuk berubah dari satu keadaan atau perilaku yang buruk mengarah berubah menjadi perilaku yang baik.
Dan inilah juga yang disampaikan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis diutus khusus oleh Tuhan untuk memproklamasikan atau menyatakan bahwa orang-orang pada zamannya sudah saatnya berubah, baik pikiran mereka, hati mereka, juga perilaku mereka. Tokoh ini digambarkan tokoh yang mengawali sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Khususnya sebelum Tuhan Yesus berkarya. Tokoh ini sebenarnya dalam garis kekeluargaan masih keluarga Tuhan Yesus dari keluarga Maria. Dia sepupu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka punya panggilan masing-masing. Dan rupanya Yohanes Pembaptis diminta untuk mengawali dalam bahasa yang sering populer, memberi jalan ketika Tuhan Yesus kemudian akan berkarya. Saudara, untuk mengatakan dan mengajak orang untuk bertobat, itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Karena seringkali ada reaksi dari orang yang suka diajak untuk melakukan perubahan. Seorang istri atau suami tidak serta-merta merespon dengan baik kalau salah satu pasangannya mengingatkan bahwa dirinya melakukan kekeliruan. Sebuah perkawinan akan menjadi suatu perkawinan yang dipenuhi dengan permusuhan ketika pasangan hidupnya tidak ada keinginan untuk mengapresiasi ajakan untuk berbuat baik atau berubah sikapnya. Orang tua tidak gampang mengingatkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena itu seringkali orang tua mengatakan, "Tolong dong kasih tahu anak saya. Saya orang tuanya udah mengatakan dan mengajak berkali-kali, tapi masih nggak mau juga." Entah ketika anaknya tidak mau pergi ke gereja, atau anaknya tidak mau berubah dari perilaku yang tidak diharapkan. Apalagi mengajak seseorang untuk bertobat, saudara-saudara. Kalau kita melakukan flashback atau melihat ke belakang, Raja Elia, Nabi Elia pernah dikejar-kejar oleh seorang ratu. Akan dibunuh karena ratu itu tidak siap untuk diingatkan. Elia sampai bersembunyi di sebuah gunung dan dia merasa frustasi karena ratu tidak mengapresiasi ajakannya untuk kembali kepada Tuhan. Nabi Nathan ketika diminta untuk mengingatkan Daud, dia pakai ilustrasi dulu tentang sesuatu, tentang cerita, tentang perilaku orang tertentu. Dan ketika Daud kemudian memarahi orang yang telah bertindak demikian, barulah Nabi Nathan mengatakan, "Engkaulah orang itu."
Jadi panggilan untuk bertobat adalah panggilan yang tidak gampang, saudara-saudara. Dan tidak gampang lagi kalau orang melakukan pertobatan yang sejati. Karena kalau yang namanya pertobatan yang sejati, sekali dia berubah menjadi orang baik, maka dia konsisten untuk tetap menjadi orang baik. Sementara manusia seringkali memperlihatkan sikap yang fluktuatif, naik dan turun. Ada saatnya dia baik, ada saatnya dia tergelincir, saudara-saudara. Dulu ada seorang namanya pesohor sekarang, selebritis. Nama belakangnya seperti nama negeri kita. Dia menyatakan sudah bertobat, lalu menjadi penginjil, kemana-mana memberitakan firman Tuhan. Orang sangat mengaguminya. Tahu-tahu setelah itu orang tahu dia berubah lagi, saudara-saudara. Karena itu dalam bahasa biasa seringkali ada ungkapan, kalau orang yang bertobat itu suka menangis. Dan kalau bertobatnya tidak sejati maka dikatakan, itu air matanya air mata buaya katanya. Saudara pernah lihat buaya menangis? Jadi buaya kalau makan itu menangis. Bukan karena kasihan kepada mangsanya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang kemudian mengeluarkan air mata. Jadi air mata buaya menunjukkan sebuah air mata yang tidak sejati. Yohanes Pembaptis tampil pada saat itu untuk mengajak orang untuk sungguh-sungguh melakukan pertobatan. Dan pertobatan yang sejati tidak hanya berhenti mengakui dosa, tetapi seluruh kehidupannya berubah, saudara-saudara. Orang selalu gandrung atau suka dengan hal yang baru. Orang senang dengan busana yang baru. Orang senang dengan potongan rambut baru. Orang senang dengan kendaraan baru, orang senang dengan perlengkapan baru, orang senang dengan rumah yang baru. Tapi juga harus menyukai perilaku yang baru itu menjadi bagian dari orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Sekali lagi panggilan untuk mengatakan pertobatan adalah hal yang mulia, tetapi juga beresiko. Bukti yang paling nyata adalah kita tahu akhir hidup dari Yohanes Pembaptis. Ia harus dipenggal kepalanya karena mengingatkan kehidupan seorang penguasa yang menyimpang dari keinginan Tuhan. Dan penguasa itu tersinggung dan memiliki kemarahan yang besar. Akhirnya Yohanes ditangkap dan Yohanes dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan beberapa hal berkaitan dengan itu. Dengan ajakan untuk bertobat, menunjukkan bahwa di mata Tuhan orang yang berdosa itu berharga. Tuhan itu mencintai orang yang berdosa. Memang dia membenci dosa, membenci kesalahan, membenci perilaku yang tidak benar. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang yang berdosa. Banyak dalam Injil ilustrasi
atau perumpamaan betapa cintanya Tuhan terhadap orang yang berdosa. Salah satu cerita Injil yang paling indah dari segi sastra adalah anak yang hilang dan kembali lagi ke rumah orang tuanya. Seorang anak yang belum waktunya mengambil jatah warisannya, lalu pergi jauh-jauh, dia berpesta, dia berpoya-poya, lalu kemudian hidup sengsara dan kemudian dia kembali lagi kepada ayahnya. Dan ayahnya tidak menolak, bahkan berlari ketika dia kembali. Menandakan Allah itu betul-betul mengasihi dan menempatkan berharga orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa, yang punya keinginan untuk berubah, saudara-saudara. Ada banyak orang yang berdosa tidak mau berubah. Tetapi ada banyak orang yang merasa benar seolah-olah tidak berdosa, saudara-saudara. Jadi Yohanes mewakili Allah untuk menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Saudara-saudara, kalau Anda membeli apel yang merah, yang ranum, jangan apel Malang. Apel mana itu? Yang ranum mungkin apel Australia. Kalau dilihat tuh indah sekali warnanya. Apalagi dilihat dari jauh. Tapi coba lihat begitu dekat. Banyak totol-totolnya. Sama manusia juga. Tetapi ada banyak manusia yang tidak punya kesadaran bahwa dirinya itu bersalah, saudara-saudara. Dan orang yang tidak mau mengakui dirinya bersalah, berarti orang itu juga tidak mau diampuni dosanya oleh Tuhan. Bagi orang Kristen, memasuki tahun baru adalah harus disertai juga dengan perubahan. Malam tahun baru orang menyatakan meminta maaf, anak kepada orang tua meminta maaf kepada anak-anak, pasangan kepada pasangannya yang lain. Sehingga direkatkan kembali relasinya menjadi lebih indah. Jadi dengan pengakuan dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi lebih harmonis lagi. Jadi berbeda dengan orang yang bernama ahli Taurat dengan Farisi. Mereka juga orang bersalah, tetapi mengaku merasa benar. Akhirnya mereka tidak pernah mengakui dosanya. Yang dikatakan mereka adalah, Tuhan, kami bukan seperti mereka. Lalu menyombongkan semua kesalehannya, saudara-saudara. Catatan yang kedua kita belajar adalah, dengan Tuhan menempatkan orang berdosa itu berharga. Maka Tuhan itu membuka pintu pengampunan. Tuhan mengampuni kesalahan setiap mereka yang datang kepadanya. Tuhan tidak menghitung-hitung segala kesalahannya. Karena kalau dihitung-hitung kesalahan kita, maka sungguh tidak terbayangkan betapa banyaknya, saudara-saudara. Saya kurang tahu apakah ada orang yang sekali-kali menghitung koleksi kesalahannya. Sehari kira-kira berapa kali. Tapi saya yakin akan terlalu banyak, saudara-saudara. Dan dengan Allah mengampuni untuk menunjukkan
bahwa kita tidak punya pihak lain yang bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dan kalau tidak ada yang bisa membersihkan dosa-dosa kita, maka kita itu binasa. Saudara-saudara, di kota Amerika ada sebuah kota yang membanggakan, bukan membanggakan dengan gedungnya, bukan membanggakan dengan keindahan kotanya, tapi di tengah-tengah kota itu ada rawa-rawa yang dijadikan simbol pelajaran. Karena di kota itu ada rawa-rawa yang biasa disebut, kalau orang jatuh, ya, kalau orang bergerak itu malah makin masuk, makin tenggelam. Kalau di Indonesia itu namanya pasir hisap kalau nggak salah. Jadi mereka senang sekali dengan rawa itu, mensimbolkan tentang manusia itu nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Kalau ada orang yang terpleset pada rawa itu, dirinya tidak akan pernah bisa menyelamatkan sendiri. Kalau dia berenang, makin tenggelam. Kalau dia bergerak, makin tenggelam lagi. Jadi cuma satu, dia bisa selamat. Caranya gimana? Kalau ada orang yang mengulurkan tangan, cuman itu. Dan itu pun kalau orang itu menangkapnya, baru bisa ditarik. Jadi sama kalau kita merasa orang berdosa, kita tidak membutuhkan pengampunan. Siapa yang akan menolong kita dari pasir hisap kehidupan? Tidak ada. Jadi kita bersyukur Tuhan itu membuka pintu pengampunan bagi siapapun yang datang dalam pengakuan dosanya. Karena dosa itu firman Tuhan yang kita tahu upahnya cuma satu. Hanya maut. Hanya kebinasaan. Tidak ada lagi yang lain. Catatan yang terakhir, Yohanes Pembaptis meminta semua orang bertobat. Ada yang datang, tapi ada juga yang tidak datang. Ada yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan memperbaiki dirinya. Ada yang cuma sandiwara, saudara-saudara. Karena itu, catatan terakhir adalah orang mau datang mengaku dosa dan orang mau diampuni, tergantung saudara-saudara. Tergantung pada apa? Sebelum saya menjawabnya, ada kisah seorang guru yang bertanya kepada muridnya. Seorang murid maksud saya. Suatu hari seorang murid itu dia menghampiri gurunya. Lalu tangannya ditaruh di belakang. Dia memegang sesuatu. Lalu dia bertanya kepada gurunya. Guru, apakah burung yang saya pegang di tanganku, burung yang hidup atau burung yang mati? Lalu gurunya diam sejenak. Setelah itu gurunya berkata, muridku, kalau aku katakan burung itu hidup, engkau memencetnya, lalu kau memperlihatkan kepadaku, burungnya mati. Terus guru itu melanjutkan, kalau aku mengatakan burung itu mati, kamu akan memperlihatkan, tidak, burung itu hidup. Lalu guru itu mengatakan, jadi burung itu hidup atau mati
tergantung tanganmu. Sama. Anda mau mengaku dosa, Anda mau diampuni, tergantung Anda masing-masing. Hidup itu di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan pasangan hidup, bukan di tangan siapapun. Karena itu, pengakuan dosa adalah pengakuan yang personal, yang sifatnya pribadi. Dorongan pribadi tanpa paksaan, dorongan pribadi yang lahir dari kesungguhan hati, saudara-saudara. Karena itulah kita mengingat lagi tema tadi. Bukan sekedar mengaku dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Dan itu kita lakukan bukan karena orang tertentu. Kalau karena orang tua, orang tuanya meninggal, maka kita kemudian hidup tidak sesuai dengan pertobatan sejati. Tapi karena panggilan hati, panggilan pribadi, dan karena memang nasib itu di tangan kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, baik yang mengikuti kebaktian di gereja dan segenap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian melalui channel YouTube di rumah-rumah, marilah bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Persembahan pada kesempatan saat ini ada 4 kotak. Yang pertama ditujukan untuk kas jemaat, kas diakonia, persembahan bulanan bagi yang belum menyerahkan, dan untuk penyelesaian dokumen gereja. Untuk jemaat Tuhan yang melaksanakan kebaktian di rumah dapat mentransfer persembahan yang dihimpun di rumah-rumah ke rekening Bank Mandiri, KCP MMU Pulau Gadung dengan nomor rekening 166 00 02 00 187 3 dengan atas nama Ana Levina Mulani, dan bukti transfer agar dikirim ke nomor WhatsApp 0812
8957 0082. Nats persembahan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan tetap mengikuti protokol kesehatan, dimulai dari jemaat di sisi belakang, dari sebelah paling kanan dan dari sebelah paling kiri, kemudian diikuti oleh baris-baris selanjutnya dan akan dipandu oleh majelis jemaat. Selama persembahan akan diiringi oleh musik, dan pada akhir persembahan kita akan menyanyi dari nyanyian Gunung Baru 196 ayat 1, Ku beroleh berkat. Dipersilakan. Kita menyanyi dari NKB 196 ayat 1, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak ditiru dunia. Di relung hatiku walau sorot kubah, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Mari kita satu hati, kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami, Engkau juga yang selalu hidup dalam diri kami, dalam Roh-Mu yang kudus, dan juga memampukan kami untuk hidup seturut dalam kehendak-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Engkau yang selalu memberikan kecukupan dan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu itu. Dan saat ini, sebagai ucapan syukur kami, ungkapan syukur kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan, persembahan dalam bentuk mata uang ini. Kami menyadari bahwa apa yang dapat kami berikan tidaklah seberapa dibandingkan kasih karunia-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Untuk itu ya Bapa, seberapanya kami dapat menyerahkan persembahan ini, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya dan memberkatinya, sehingga persembahan yang kami himpun ini dapat berguna untuk pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat 10 Januari 2021. Kepada Bapak Pendeta Supriyatno kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini, dan juga kepada setiap unsur jemaat yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada segenap warga jemaat yang merayakan ulang tahunnya dari tanggal 4 sampai 10 Januari 2021. Pesan ulang tahun diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Kita doakan juga kepada jemaat kita yang dalam kondisi sakit dan juga dalam pemulihan kesehatan, dan untuk orang tua kita yang sudah berusia lanjut atau lemah fisik. Nas pengharapan dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pernikahan warta yang pertama akan melangsungkan pernikahan Ibu Banowati Aji, anggota Jemaat GKP Kampung Tengah, putri dari Bapak Muraji dan Ibu Saltinah Sayan, dengan Saudara Andri Yohanes, anggota Jemaat GPDI Bukit Hermon, putra dari Bapak Ralex Pake almarhum dan Ibu Jenis Malumbot. Kebaktian pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 bertempat di GKP Kampung Tengah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudia Atmaja Petrus dan NN untuk wilayah 2, dari wilayah 3, 4, dan NN untuk 2 orang. Persembahan syukur untuk kas jemaat. Keren total kas jemaat dan kas diakonia per tanggal 7 Januari 2021 sebesar 70.460.967. Dan untuk laporan keuangan dari unit pelayanan kedukaan, tim dokumentasi gereja dan PHRG dapat dibaca di warta jemaat. Diberitahukan juga, disampaikan kepada segenap jemaat GKP Kampung Tengah bahwa untuk
mengatasi kondisi saluran air yang tidak berfungsi dengan baik di samping gereja dan belakang gereja, Majelis Jemaat akan membuat saluran baru, saluran air di samping gereja sampai dengan ke belakang gereja, dan akan dilaksanakan pekerjaannya pada mulai hari Senin besok 11 Januari 2021. Dana yang akan digunakan dari kas jemaat untuk pembuatan saluran air tersebut sebesar 9.500.000 dan akan dikerjakan oleh tim dari Bapak Agus Wibowo. Bagi warga jemaat yang ingin berkontribusi mendukung pelaksanaan pembuatan saluran air ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan ini dan juga untuk mendukung konsumsi dari tukang-tukang. Kemudian untuk kegiatan kebaktian kategorial, kategorisasi dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 20 Januari 2021 dan ini juga akan dilaksanakan kebaktian pembukaan untuk kebaktian tersebut. List undangan untuk kebaktian tatap muka pada Minggu 17 Januari 2021 terundang untuk jemaat dari wilayah 3, 4, dan 5. Saat ini Majelis Jemaat sudah menginformasikan calon-calon Majelis Jemaat dan PPJ. Sosialisasi akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 Januari 2021. Dan setelah itu akan dilakukan visitasi kepada calon Majelis Jemaat dan PPJ mulai tanggal 25 sampai 31 Januari 25, 26, 30 dan 31 Januari 2021. Dimohon kesiapannya bagi calon-calon Majelis Jemaat dan PPJ. Demikian pokok-pokok warta jemaat dan selengkapnya Bapak Ibu dapat membacanya pada warta jemaat yang telah tersedia maupun juga warta jemaat yang sudah di-share melalui grup WhatsApp wilayah-wilayah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki hidup baru, hidup yang berubah sesuai dengan keinginan Tuhan. Sebagai bentuk pertobatan sejati kami. Pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa untuk seluruh warga jemaat yang Tuhan cintai, maupun para simpatisan GKP Kampung Tengah. Kiranya cinta Tuhan bersama mereka semua. Baik yang masih bayi, anak-anak, pemuda, remaja, bahkan mereka yang sudah berusia lanjut. Kami mendoakan para orang tua yang telah menjalani penderitaan cukup lama yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan menjamah Ibu Eti Susiana, Ibu Gumara Sitorus, Bapak Sudarno, Ibu FF Detan Timisela, Ibu Ani Linah Maulani, Saudara Jehezkiel Alexander Tuasela, Ibu Mardiana Junaidi, Bapak Sudia Atmaja Petrus, Bapak Imung Abram Dwi Praja, Ibu Basuki Sigit, Ibu Elis, Bapak Hidayat Bone, Ibu Nuriana Baiin,
maupun saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, terlebih pengharapan. Kami ikut bersukacita bagi warga jemaat yang akan berulang tahun atau sudah berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10. Kiranya pertambahan usia ini membawa mereka pada rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Karuniakan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Dan hari-hari yang baru dengan usia yang baru, Tuhan juga tetap bersama mereka. Berkati pelayanan majelis jemaat, komisi, dan panitia. Sebagai bentuk ungkapan kesetiaan mengabdi kepadamu. Kiranya majelis jemaat dan keluarga, panitia dan komisi, semuanya dipelihara dan dikasihi Tuhan. Kami mendoakan pelayanan kami hari ini yang dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkenan kepadamu. Dan doa kami kiranya juga berlaku untuk saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan mendengar harapan kami agar rumah-rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah semuanya terjaga dan aman. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GKP dan pelayanan Sinode. Kiranya semua itu dapat diemban dengan baik, supaya kehadiran gereja Tuhan di Jawa bagian Barat dapat dirasakan masyarakat. Demikian juga dengan pelayanan firman hukum Rema. Kiranya dengan pelayanannya di bidang hukum, memberi keadilan dan menolong orang-orang yang sulit, terutama yang membutuhkan pertolongan bantuan hukum. Kami juga berdoa dengan situasi lingkungan hidup di Indonesia. Kiranya kami semua ikut bertanggung jawab memelihara dan melestarikannya. Karena lingkungan yang baik akan memberikan kami lingkungan yang asri dan sehat bagi tubuh dan jiwa kami. Kami berdoa untuk situasi yang berkaitan dengan wabah corona. Kami memohon kepadamu agar Tuhan memimpin seluruh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengatasi wabah corona. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan tenaga medis yang lain. Mereka yang berjuang untuk mengatasinya, sekaligus menolong orang-orang yang terpapar. Tuhan, lindungilah mereka. Karena tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar, bahkan mengalami kematian. Kiranya Tuhan bersama mereka semua, menolong dan menjaga. Demikian juga bagi keluarga-keluarga warga jemaat, dijauhkan dari wabah ini, dihindarkan dari ancaman, dan Tuhan menolong mereka supaya corona ini pada saatnya bisa diatasi di negeri kami. Karena itu kami berdoa agar program vaksinasi bisa berjalan dengan baik, supaya situasi negeri kami akan menjadi situasi yang kembali normal dalam pengertian ekonomi, kehidupan budaya, dan politik. Selesai ibadah ini kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di jalan, lindungi kami sampai tiba di rumah, dan kiranya nama Tuhan selalu bersama kami.
Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Dia juga kami ingin berdoa seperti yang diajarkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Tuhan Yesus, juga oma opa yang berada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 201, bait yang pertama. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Kebaktian selesai, jemaat silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Hal lain tidak ada. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dan mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita memberi salam hormat. Sambil tetap mengikuti protokol kesehatan, dipersilakan meninggalkan ruang ibadah.